Benarkah sains itu lahir dari filsafat? Kenapa sih negara yang agamis itu justru terbelakang dan tidak maju, tapi yang ateis atau agnostik malah maju? Dalam buku filsafat ini disebutkan bahwa kaum ateis ternyata mulai terang-terangan bermunculan di abad 18 Masehi. Padahal ini adalah puncak dari abad pencerahan atau Renaissance di Eropa. Ini adalah abad di mana Eropa lahir banyak sekali penemuan di bidang sains dan mekanika, sehingga Eropa mengalami kemajuan yang sangat signifikan di bidang ilmu pengetahuan dan etika. Kemajuan Eropa ini didahului dengan munculnya banyak filsuf di Eropa yang merangsang kaum cendekiawan untuk bisa berpikir bebas dan mendalam, hingga akhirnya lahirlah ilmuwan-ilmuwan besar yang berkontribusi positif terhadap kemajuan peradaban saat itu. Sebelumnya, Eropa pernah ada di kondisi di mana mereka terjebak dalam abad kegelapan. Di abad ini, doktrin agama Kristen sangat mendominasi dan kekuasaan gereja bersifat absolut. Kristen saat itu telah menjadi agama resmi kekaisaran di Eropa. Ilmuwan yang berusaha menggabungkan antara metafisika, filsafat, dan agama banyak ditangkap, dianiaya, dan dihilangkan, hingga suatu saat mereka yang berpikiran bebas ini tidak tahan dengan kekangan gereja yang menumpulkan akal, lalu mereka berkumpul secara diam-diam dalam secret society tertentu. Gerakan pemberontakan dan sekularisasi pun pecah menjelang akhir abad kegelapan. Para pemikir bebas ini meminta agar agama dipisahkan dari urusan politik dan negara. Kekuasaan gereja pun runtuh. Para filsuf bermunculan dan membawa Eropa menuju ke abad pencerahannya. Kaum ateis pun kian bebas bermunculan. Namun di satu sisi, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan dan menjadi leader di dunia. Mengapa ketika Eropa berhasil lepas dari agama, Eropa justru menjadi benua yang maju peradabannya? Ini karena agama waktu itu doktrinnya sangat mengikat dan kaku, sehingga menumpulkan akal sehat manusia. Ketika gereja memerintahkan rakyatnya untuk mengimani saja bahwa Tuhan itu ada, para filsuf justru mempertanyakan Tuhan itu apa, ada di mana, dan hakikatnya itu apa. Kebebasan berpikir yang dimiliki para filsuf inilah yang dinilai berbahaya oleh para teolog atau kaum agamawan. Kebebasan berpikir bisa menyebabkan ketidakpatuhan rakyat kepada doktrin dan kekuasaan gereja akan runtuh, dan ternyata runtuh betulan. Namun Eropa bisa bertransformasi menjadi benua yang maju dan terdepan. Penemuan di bidang sains juga lahir dari gerakan para filsuf yang melahirkan banyak pemikiran bebas di kala itu. Hal yang sama juga terjadi pada peradaban Yunani kuno yang legendaris. Salah seorang filsuf Yunani kuno, yakni Pythagoras, akhirnya menemukan bahwa keharmonisan alam semesta ini ternyata bisa dipetakan dalam rasio angka, dan ia mulai menemukan bahwa dasar untuk memahami alam semesta adalah melalui matematika. Semenjak itu, ilmu matematika pun berkembang. Jadi, apakah agama berhasil membawa peradaban menjadi maju? Ataukah cuma perlu akal sehat saja? Selengkapnya bisa dibaca sendiri di buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan ini dan di buku filsafat ini juga. Cek